Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk, teman-teman. Requestannya keren-keren. Hari ini kita akan mengulas untuk Tron sama Zeta ya, paling banyak di request oleh teman-teman. Jadi langsung aja teman-teman, kita akan bahas dari Tron. Hari ini Tron diperdagangkan di kisaran level Rp4.497, di mana pergerakan Tron dalam 24 jam terakhir masih stabil sideways. Setelah tadi pagi ada sedikit diguyur sama market, teman-teman. Dan posisi Tron in the long term ini masih on bullish trend ya. Di mana setahun terakhir Tron sudah mencapai kenaikan sampai 164%. Sebuah project yang naiknya stabil, bahkan kemarin sudah menyentuh all time high-nya. Tron sendiri tergolong sebuah project dengan market cap yang besar, lumayan besar, berada di poin 40 ya di CMC, dan market kapitalisasinya adalah sekitar 387 triliun rupiah. Tron ini belakangan ada sentimen bagus, seperti dia ada join dengan Mercado Bitcoin, launching MBRL stablecoin. Ya, ini adalah stablecoinnya Brazil, teman-teman, yang menggunakan jaringan dari Tron. Ya, dan ini bisa dibilang menjadi salah satu project karena project ini itu disupport oleh Deep Link Global, yang mana dibikin dan juga dikembangkan langsung oleh AI dan juga cloud gaming, yang akan menjadi sebuah ekosistem yang akan membuat Tron ini semakin bagus, terutama untuk penyuplai atau penyedia stablecoin Brazil, teman-teman. Jadi ini good point sebagai salah satu, ya bisa dibilang project dari Tron yang lumayan bikin harganya melonjak juga. Selain itu juga peningkatan jumlah stablecoin, especially USDT dan juga USDC di jaringan Tron semakin lama semakin mengalami kenaikan. Ya, saat ini tercatat bahwa kenaikan tersebut terus terjadi, teman-teman, di jaringan Tron, sehingga semakin banyak token yang di-build di jaringan Tron, maka itu akan menghasilkan revenue juga ya untuk jaringan Tron itu sendiri. Sebab kan jaringan Tron menggunakan TRX sebagai gas fee-nya. Ya kan, meskipun gas fee-nya murah, dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu potensial revenue gitu. Kalau kita lihat juga dari data token terminal, menunjukkan Tron ini menjadi blockchain paling besar ya revenue-nya di minggu ini. Dalam 7 hari dia sudah menghasilkan sekitar 84,5 ribu US dollar ya revenue dari blockchain-nya saja. Ini masih di atas daripada Ethereum, Ethena, Circle, Solana, Sky, dan juga project yang lain. Jadi bisa dibilang Tron punya revenue yang cukup bagus di beberapa kesempatan ya, di beberapa minggu terakhir. Itu jadi good point untuk si Tron. Kemudian Tron DAO juga ada security summit ya, kemarin mereka lakukan, mereka memberikan edukasi di berbagai macam negara, teman-teman, berkeliling negara ya, dan bahkan mereka ada join juga dengan kampus, teman-teman. Ya, ada Columbia University, Massachusetts Institute Technology, kemudian juga ada Princeton University, Harvard, kemudian Cornell University, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan bagaimana blockchain itu bisa terintegrasi dengan beberapa hal yang ada di dunia nyata, seperti project real world asset, AI, kemudian juga bagaimana blockchain bisa mempengaruhi institutional finance, dan lain sebagainya. Jadi kunjungan tersebut ke kampus-kampus itu sebenarnya merupakan salah satu kesempatan mereka nih untuk mencari talenta, sekaligus juga meningkatkan adopsi jaringan Tron pada pengembang-pengembang muda, teman. Jadi bakatnya mereka butuhkan ya untuk membantu build yang namanya jaringan ekosistem dari Tron bisa lebih besar lagi. Dengan berkunjung ke kampus-kampus itu adalah sebuah investasi yang bagus untuk project Tron ke depannya. Gitu. Tron juga cukup aktif ya, berkeliling di wilayah kisaran Ceko ya, teman-teman. Republik Ceko. Dia ada join bikin acara di berbagai macam public space, which is ini sebenarnya adalah poin yang bagus untuk pengenalan Tron sendiri lebih luas ke market.
Selain itu juga good point-nya beberapa waktu terakhir, Justin Sun, ini adalah founder-nya Tron, BitTorrent, dan juga Huobi Global ya, atau HTX yang sekarang. Itu dia menjadi advisor dari World Liberty Financial. Ini adalah project DeFi yang dikembangkan oleh Donald Trump keluarga ya. Jadi Tron menjadi advisernya teman-teman. Ngeri banget, anak muda bisa menjadi penasehat ya untuk orang yang lebih senior gitu. Dan tidak lupa nih apa namanya Justin Sun itu juga membeli saham di World Liberty ya teman-teman, senilai 30 juta US dollar ya, invest di sana juga. Dan itu bikin valuasi dari Tron semakin lama semakin meningkat. Di samping itu juga promosi yang mereka lakukan juga sangat-sangat masif, sehingga saat ini Tron banyak yang diperbincangkan juga. Banyak orang yang memperbincangkan Tron belakangan. Jadi teman-teman juga melihat Tron sudah all time high, yaitu adalah kumpulan dari akumulasi apa yang dilakukan oleh dari tim developernya, kemudian pengembangnya, kemudian juga para marketingnya yang sangat aktif ya. Justin Sun-nya sendiri turun tangan sampai untuk menjadi icon di Project Tron ini, ya kan, join dengan presiden terpilih Donald Trump. Itu bisa bisa menjadi salah satu good point kenapa Tron kemarin bisa naik sampai $0,5 aku perhatikan. Itu jadi kalau kita lihat secara pergerakan chart saat ini Tron sudah all time high. Area resistance ya menuju ke $0,5 atau $0,5. Volume transaksi, volume perdagangan sementara lumayan bagus, sangat tinggi. Volume yang masuk di Binance juga masih lumayan bagus, smart money-nya masih bagus. Jadi saat ini bullish on Tron ya, mungkin masih ada fase koreksi yang butuh di ya diselesaikan dulu karena memang kenaikan yang terjadi ini sudah sangat-sangat impulsif. Tron butuh koreksi at least ke kisaran range harga $0,23. Ini merupakan area yang sangat berpotensi untuk dikunjungi oleh Tron ke depannya. Jadi teman-teman jangan FOMO. Ya, ketika Tron sudah naik lumayan tinggi seperti ini, memang sudah waktunya dia untuk cooling down terlebih dahulu. Dari daily time frame lumayan bagus, weekly time frame juga kelihatan masih sangat positif untuk Tron. Ya, ini trennya masih bullish ya. Probably dia masih bisa create new all time high. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari pergerakan time frame 4 jam, secara teknikal kita melihat Tron ini masih cenderung korektif. Pergerakannya belum terlalu ngangkat, pergerakan smart money juga pelan-pelan udah mulai melemah ya, artinya adalah market butuh untuk cooling down, butuh untuk koreksi terlebih dahulu before akhirnya melanjutkan perjalanan naik ke atas. Jadi wajar kalau kita mendaki gunung aja kita butuh istirahat ya. Jadi Tron sementara ini target adalah ke $0,23 sebagai area next support. Itu projectnya bagus. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ada sangkut di Tron ya, karena mungkin kemarin lihat harganya naik terus tiba-tiba ikutan masuk, eh lain kali lebih hati-hati aja. Jangan mengejar apa namanya roket yang udah terbang teman-teman, karena ya resiko banget ya, apalagi kalau udah koreksi biasanya panik. Ya better teman-teman kalau memang nggak bisa menahan diri, silahkan masuk dengan jumlah yang sedikit, misalkan 2% atau 5% lah maksimal ya, supaya teman-teman bisa sedikit meredam emosi yang kalian punya. Dan juga teman-teman nggak nyangkut banyak, sebab kalau teman-teman udah nyangkut biasanya kita butuh DCA untuk average harga pembelian kita, biar nanti kalau ada pergerakan naik lagi kita bisa exit dengan kondisi yang profit seperti itu. Jadi lebih hati-hati aja, ini Tron udah all time high dan dia tidak akan punya batas lagi di atas ya. Secara psikologi resistance biasanya itu akan kita bisa lihat di apa namanya di nominal-nominal yang ya yang cantik lah, kayak 0,5, $1, mungkin $2 kalau dia bisa rally setinggi itu. Tapi yang sekarang kalau aku perhatikan in the long run ini bakalan positif untuk Tron. Volume smart money-nya udah mulai full lagi. Ini berarti trennya bullish. Bullish on Tron. Oke, next kita akan bahas Zeta. Hari ini Zeta diperdagangkan di kisaran level Rp11.393, di mana pergerakan dari Zeta belakangan membentuk all time low baru ya. Zeta sendiri adalah project layer 1 blockchain yang memang berfokus pada transaksi omni-chain atau transaksi cross-chain di antara Bitcoin
Ethereum, Solana, dan juga beberapa project blockchain lainnya. Jadi tujuan dari Zeta Chain diciptakan adalah untuk menghubungkan blockchain-blockchain besar tersebut. Tuh, transaksi yang tercatat saat ini sudah menyentuh level 156 juta transaksi, teman-teman. Dia udah punya partner ya, kayak Bloxcode, kemudian juga ada Peer Network, terus juga ada OKX, SushiSwap, lalu BitGet Wallet, dan juga beberapa partnership lainnya. Kalau kita lihat memang project dari Zeta ini lebih kepada memfokuskan skalabilitas dan juga untuk simplify penggunaan di transaksi cross blockchain mereka. Keunggulannya mereka akan bisa kompatibel dengan banyak sekali produk DeFi di jaringan baik itu Ethereum, Solana, ataupun blockchain yang lain. Kemudian untuk kolateral dengan Bitcoin dan juga produk-produk DeFi itu juga bisa kompatibel, teman-teman. Tokennya bisa teman-teman staking ya, dan juga bisa menjadi salah satu apa namanya, token yang punya use case di bidang sosial, gaming, and identify. Sementara sih project dari Zeta ini masih berkembang dan mereka lagi banyak mencari partnership baru untuk pengembangan project yang mereka lakukan. Transaksi antar blockchain-nya ini banyak sekali dilakukan di jaringan layer kedua dari Ethereum, kayak Base dan juga Matic ya, Polygon. Kemudian Zeta sudah ada kerjasama dengan Google, di mana Google Cloud menjadi validator dari Zeta Change. Ini merupakan sebuah investasi yang bagus sebenarnya untuk Zeta, di mana misinya sendiri itu adalah diadopsi lebih besar oleh para perusahaan-perusahaan besar ya, big company, teman-teman di bidang teknologi. Itu jadi mereka udah kerjasama dengan Google Cloud menjadi validator dari Zeta Change. Selain itu juga ada Coinbase yang menjadi validator dari Zeta Change juga. Ya, dan ya produk dari Coinbase sendiri yaitu adalah layer kedua dari Ethereum yang namanya Base. Kemudian ada top DeFi protokol Avalon Labs launching universal lending on Zeta Change. Jadi Avalon Labs ini adalah salah satu pengembang DeFi yang mana dia ada lending ya kan, ada lending borrowing di platform DeFi-nya yang mensupport antara Bitcoin, produk berupa Bitcoin dan juga Ethereum, teman-teman. Dengan kompatibelnya Zeta di sana, otomatis Zeta bisa membantu nih menyediakan platform yang lebih terjangkau, khususnya bagi mereka yang memang pengen bertransaksi di jaringan dari Bitcoin dan juga Ethereum secara bersamaan. Kemudian kalau kita lihat juga dari distribusi tokenomik dari Zeta Chain ini lumayan merata. Ya, dia tidak dikontrol oleh satu tim saja, tapi memang supply-nya itu disebar ke berbagai macam ekosistem. Kayak core distributor, kemudian validator, kemudian juga ada user growth. Itu terus ditingkatkan oleh Zeta Chain. Sebelum kita masuk ke chart, kita lihat dulu pasar yang bisa memperdagangkan Zeta ya. Dia ada di Bybit, OKX, kemudian Coinbase, Upbit, BitGet, Kraken, KuCoin, Maxi, dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya dia masih bisa growth ke depannya, masih bisa listing di exchange like Binance, teman-teman, yang terbesar saat ini. Kalau kita lihat sekarang secara price action, sebenarnya pergerakan dari Zeta Chain ini sudah mencoba buat recover. Secara long term kita masih melihat pergerakan dari Zeta Chain ini bergerak naik ya di dalam sebuah ascending channel. Teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang kayak bilang, "Wow, hati-hati Zeta bentuk bearish flag ya." Bearish flag pattern. Oke, ini adalah pola yang memang ditakuti oleh banyak orang. Mungkin tidak semua orang cukup confident melihat pergerakan dari Zeta. Tapi kalau dari saya sih melihat kemana market utamanya aja. Contohnya nih, dalam posisi sekarang Bitcoin kan udah mulai rally ya. Bahkan Bitcoin sudah mencapai all time high barunya. Itu sementara BTC Dominance kemarin sempat turun meskipun secara jangka pendek sekarang ada kenaikan ya kan, tapi ini akan mengarah kepada tren penurunan ke depannya untuk BTC Dominance. Dan Zeta termasuk altcoin yang bakalan kecipratan juga liquidity dari pasar gitu. Tapi untuk secara jangka pendek kita masih membutuhkan beberapa konfirmasi.
Secara pergerakan di time frame daily, sebenarnya pergerakan dari Zeta ini masih lumayan oke. Ya, smart money beberapa kali memang masuk, memberikan sinyal bahwa, "Oke nih, kita ready untuk, naikin harganya." Cuman di saat yang bersamaan juga smart money-nya itu masih gagap, masih kayak, apa ya, nggak terlalu berani untuk memberikan power ke Zeta ya. Kemarin Zeta sempat naik sampai kisaran 0,9 tapi dalam jangka waktu pendek aja, dalam waktu 8 jam perdagangan dibanting ke 0,65. Itu kan menunjukkan bahwa, whales juga belum terlalu confident melihat pergerakan dari Zeta, ditambah lagi dengan volume perdagangan yang turun, serta pergerakan smart money yang kemarin sempat tinggi tapi tiba-tiba drop. Teman-teman, ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek kita masih belum bisa melihat sinyal yang kuat bullish untuk Zeta. Seperti itu. Jadi masih harus wait and see sebenarnya bagi teman-teman yang, apa namanya, yang pengen untuk melihat kenaikan impulsif pada Zeta. Jadi sementara ini kalau menurut saya, Zeta masih oke selama dia tidak breakdown dari level $0,62. Ya, jika dia breakdown, ya udah berarti kita akan dihadapkan dengan potensial bear flag yang akan berpotensi membuat pergerakan dari Zeta mengalami penurunan. Bisa nggak sih Zeta untuk, mantul recover naik? Ya tentu saja peluang itu ada. Cuma kalau jangka pendek aku sendiri masih membutuhkan banyak data lagi, banyak data yang lain ya yang bisa mendukung statement tersebut. Kalau kita lihat sih dari perkembangannya secara fundamental ini udah lumayan ada perbaikan dari Zeta. Ya Google udah masuk, kemudian Coinbase masuk, ya tinggal gimana dia merespon, apa namanya, price action saat ini untuk Zeta. Gitu, untuk target resistance Zeta ada di kisaran $1. Let's say kalau dia ada kenaikan, naik ke level tersebut, teman-teman boleh, lirik ya, karena kalau dia bisa breakout dari $1, maka akan berpotensi untuk membawa Zeta kembali bisa rally sampai 2 sampai $2,5 ke depan. Jadi dalam jangka waktu panjang, ya harapannya adalah bullish buat Zeta. Cuman, seperti apa realitanya nanti kita kembalikan lagi kepada market. Intinya teman-teman waspadai aja area kisaran 0,62. Kalau dia breakdown, hati-hati potensial dari bear flag. Kalau dia bisa menembus $1, maka potensial lain bisa rally sampai 2 sampai 2,5 dolar. Lumayan. Jadi gitu aja paling buat pembahasan Tron sama Zeta, semoga bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komen channel YouTube. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Ya, buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.